Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang Star Lovers. Saya Pelagia Suarman di program Bincang Spesial kita hari ini. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama dua narasumber Star Lovers yang berasal dari program studi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta atau UKDW. Dan juga Star Lovers, di pagi hari ini di program Bincang Spesial kita akan bahas terkait segala keunggulan dari program studi Informatika UKDW. Dan tentunya kita juga akan coba mengulik ya seperti apa sih untungnya kuliah di jurusan IT, kemudian juga seperti apa masa depannya. Dan kita akan tanyakan langsung kepada kedua narasumber yang sudah hadir bersama kita di studio. Selamat pagi untuk Mbak Agatha Filiana Eskom MSc. Pagi, aduh. Semoga sudah semakin tenang ya. Jadi Star Lovers ini agak deg-degan katanya tadi ya, tapi tenang aja, kita akan ngobrol santai. Mbak Agatha ini selaku dosen program studi Informatika UKDW, betul ya Mbak ya? Betul. Iya, boleh lebih mendekat lagi Mbak? Oke. Dan juga ini di samping Mbak Agatha sudah ada seorang mas-mas mas-mas nih katanya yang dari tadi udah kapan ya aku ditanya kayak gitu. Sudah ada Mas Laurentius Kuncoro PSTM Ing ya atau engineering, ya. Betul ya? Betul sekali. Sama selaku dosen program studi Informatika UKDW. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini ayo, deg-degan biasa nguji mahasiswa. Sekarang yang diuji kita. Nah, sekarang yang diuji nih kira-kira akan seperti apa. Tapi tenang aja, karena kita akan ngobrol secara ringan aja ya Mbak Agatha dan juga Mas Kuncoro panggilannya ya. Biar lebih akrab lagi nih kita pakai nama panggilan aja. Dan tentunya juga Star Lovers, kita ajak Anda untuk bisa bergabung dengan kami, mengirimkan pertanyaan juga melalui WhatsApp di nomor 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Mas Kuncoro dan Mbak Agatha, ini kayaknya semoga sudah fit ya situasinya, karena sering berhadapan dengan hal-hal yang namanya teknologi, betul gitu ya? Iya. Itu dia. Nah, kalau ngomongin teknologi kan ini sangat dekat banget ya sama kehidupan kita saat ini, entah itu dari media sosial atau perangkat software dan hardware-nya gitu. Nah, gitu sempat kepikiran seperti ini, kayak kehidupan kita kan sangat dekat banget dengan yang namanya teknologi gitu. Nah, yang juga cukup variatif dan challenging sebetulnya kondisi yang terjadi secara umum dengan adanya perkembangan teknologi, dengan kesadaran masyarakat dalam berteknologi itu sudah seperti apa sih saat ini? Silakan Mbak Agatha. Waduh. Ya, kayaknya kalau ngomongin teknologi memang sekarang lagi naik-naiknya gitu ya. Dan kalau saya nggak salah dengar nih ya, memang banyak dicari sarjana-sarjana yang memiliki background informatika, karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga banyak sekali startup teknologi yang pastinya juga butuh orang-orang yang berkompeten di bidang informatika. Jadi lagi dibutuhkan sekali gitu ya talent-talent di bidang informatika, di bidang teknologi informasi di Indonesia. Jadi kalau ngomongin tentang teknologi pasti dicari lah gitu ya, nggak mungkin nggak dapat kerjaan gitu, karena lagi dicari banget, apalagi di Indonesia, di Southeast Asia, apalagi di around the world juga sama ya, lagi dicari, lagi demand-nya lagi tinggi sekali, lagi in banget lah informatika, teknologi informasi lah kayak IT gitu. Jadi kalau dari saya sih itu, Pak Kun mungkin bisa nambahin. Iya, kalau Mas Kuning. Mas Kuncoro. Tiba-tiba jadi Pak ya. Saya panggilnya Pak. Kalau manggil Pak Kuncoro itu kalau di ruang sidang aja. Oke. Karena di studio ya, studio radio Mas Kun ya. Oke. Iya, kalau teknologi itu kan ya udah kita buka mata aja gitu udah pakai teknologi. Cuman yang mungkin terlewat itu mungkin kita harus aware ya. Jadi seberapa kita tergantung dengan teknologi itu kita juga harus bisa batasin. Ya jangan sampai semuanya dengan teknologi apapun. Nah, misalnya aja yang di keluarga, kalau misalnya semua pada pegang handphone, ya, apakah keluarga itu jadi keluarga yang baik atau tidak gitu kan? Waduh, berat ya. Dalam Oke. Ya, tapi overall sebenarnya kalau kita bicara informatika atau teknologi informasi gitu, itu semua dibutuhkan di segala bidang. Gitu. Jadi kalau saya sama Mbak Agatha itu juga topik
teknologinya juga beda nih. Saya lebih aware yang teknologi yang mana, Mbak Agatha yang mana gitu. Dan yang lain teman-teman juga banyak ya. Jadi luas sih sebenarnya pilihannya. Kalau kita bicara informatika, sebenarnya itu suatu yang masih luas. Nah, kita mau menggeluti di teknologi yang mana. Jadi ya peluangnya masih luas lah untuk kita bergabung di situ sih atau mengembangkan teknologi itu. Nah, ini jadi kunci juga ya, ternyata bagaimana demand yang tinggi itu membuat kita tuh kesempatannya sangat terbuka sekali gitu. Karena dianggapan dulu kan kayaknya teknologi itu sesuatu yang cukup sulit untuk kita coba gapai, tapi ternyata sekarang hidup kita sangat beriringan sekali dengan yang namanya teknologi, informasi atau informatika seperti itu. Nah, kalau Star Lovers juga termasuk yang suka bertanya-tanya mungkin ya, ingin juga pengen tahu lebih dalam mengenai gimana sih teknologi informasi atau juga program studi dari informatika salah satunya yang ada di Universitas UKDW ini, Star Lovers bisa langsung tanyakan saja di nomor WhatsApp 0818621013. Mumpung nih ada dua spesialisnya yang ternyata beda juga ya, walaupun satu naungan di program studi informatika. Karena kalau kita lebih tahu lagi, fakultasnya adalah teknologi informasi, program studinya adalah informatika. Nah, karena tadi juga sudah dibilang bahwa saya demandingnya cukup tinggi, peluangnya juga besar, berarti secara tidak langsung disrupsi digital ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan minat masyarakat kali ya untuk memilih program studi tersebut. Atau sebetulnya seperti apa nih kenyataan di dalam universitas sendiri? Ya, kalau di tempat kita, jadi bidang informatika itu nantinya mahasiswa ketika masuk ya yang jelas kita akan kasih basicnya dulu ya. Jadi basic programming sudah jelas ya. Jadi basic misalnya tentang human computer interaction misalnya. Tetapi nanti ketika udah semester 5, semester 4 mereka sudah harus mulai memilih jurusan nih. Jadi jurusan kita konsentrasi ya, profil namanya. Profil kita ada 4 dan itu sangat significantly different gitu ya satu sama lain. Jadi ada network bagian jaringan itu tentang mendesain infrastruktur gitu ya. Nih Pak Kun juga bermain-main di bidang network. Lalu ada juga intelligent system developer. Jadi itu tentang sistem cerdas. Jadi kalau kita sudah tahu sekarang banyak ada ChatGPT gitu ya. Lalu kita juga udah main-main dengan sistem rekomendasi itu kan. Kalau kita di Tokopedia atau kita masuk ke online shop itu kan ada rekomendasi kita juga pelajarin di sistem cerdas ini. Lalu ada juga database administrator, itu mainan dengan data gitu ya. Itu saya sedikit bermain di situ juga. Dan ada juga user interaction designer atau kita ngomongin tentang perancangan dan pengembangan antarmuka. Jadi macam-macam gitu ya, nggak hanya kita ngomongin tentang satu hal aja gitu, tapi ada kalau misalnya peminatnya sukanya main di jaringan itu ada, kalau sukanya main di desain dan development antarmuka ada, kalau maunya di sistem cerdas juga ada, mau sukanya nutek-nutek data gitu ya itu juga ada gitu. Jadi sangat bervariasi gitu ya. Itu dia, karena memang perkembangan tadi juga teknologi sangat variatif dan challenging sekali ya. Karena ternyata sudah difasilitasi seperti itu. Bagaimana tadi ada spesialisasi mungkin ya untuk penjurusannya nanti. Bagaimana bahwa ternyata program studi informatika ini Star Lovers tidak hanya tentang teknis-teknis saja gitu ya. Ternyata ada pengembangannya lebih luas lagi. Nah, ini juga mungkin kalau boleh tahu, mungkin kita tadi udah di-spill kan seperti apa sih perkembangan teknologi, kesadaran, dan juga ternyata kalau dari realisasi akademisnya di universitas tuh dibagi terhadap beberapa bidang tadi. Tapi sebetulnya kalau kita pengen kenal lebih dalam mengenai program studi informatika itu, boleh di-spill dulu nggak? Kita kenalan dulu kembali lagi deh, agak-agak mundur dulu mungkin ya. Kalau program studi informatika di UKDW ini sudah ada sejak kapan, dan apakah dari awal sudah mulai ada dengan jurusan-jurusan tadi itu? Ya, kalau ini informatika UKDW itu kita itu dulu, itu cerita dari para senior dosen ya. Karena waktu itu saya sebenarnya juga jujur belum lahir. Jadi saya belum lahir gitu kan. Tapi disclaimer ya. Informatika itu udah lahir duluan gitu. Jadi sejauh yang saya ingat itu tahun 86. Saya lahir setelah itu gitu. Jadi saya kita udah setahun setelah itu. Dan waktu itu jadi program ya istilahnya informatika, atau dulu mungkin namanya bukan informatika tapi teknik informatika itu swasta pertama di Jogja gitu kan. Lalu yang program studi kampus lain baru mulai muncul gitu kan. Nah, jadi kita udah hampir berapa ya?
86 34 plus tahun gitu ya. 30 plus ya. Gitu kan. Jadi Umur saya dikurangi 1 aja, Pak. Oke. Nah, ini jadi kuis juga ternyata, jangan-jangan ya. Berapa umur Mbak Agatha gitu. Oke. Jadi, di situ kita udah mencoba melihat bahwa teknologi itu nggak ada habisnya ya. Dan sekarang kita menemui sebuah ya dunia full of teknologi gitu ya. Dulu kalau misalnya saya masih mainan bikin kertas dari Power Ranger gitu kan jam. Sekarang semua orang udah bisa nikmatin jam tinggal disentuh-sentuh gitu kan. Nah, terus habis itu kita juga bisa kontribusi apa ya, aplikasi ya. Kalau di informatika ya kita bisa ikut ngembangin teknologi itu ya, smartwatch atau apa kita juga bisa buat gitu. Jadi udah lama lah ya, tahun 30-an tahun gitu. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Kita satu naungan sama arsitektur, teknik arsitektur. Fakultas teknik ada teknik informatika, ada teknik arsitektur. Lalu karena di arsitektur sendiri juga mulai banyak konsentrasinya, jadi kita pecah ya. Jadi ada fakultas arsitek, sekarang ada fakultas teknologi informasi. Kita ada 2 program studi, sistem informasi dan informatika gitu. Ada sistem informasi dan juga informatika tadi ya. Nah, ini yang mungkin jangan sampai kepleset lidahnya, ternyata itu ada perbedaannya gitu. Sendiri. Oke, ini dia ternyata pecah kongsi demi kebaikan bersama nampaknya ya. Ini juga nih. Dan ternyata langsung ketahuan nih spill umur ternyata ya. Bagaimana misalkan program studi ini sudah hadir bahkan sebelum dari lahirnya kedua dosen muda yang hadir bersama kami, Star Lovers. Oke, dia juga masih akan mengajak Star Lovers untuk bisa berinteraksi secara langsung, bertanya, mumpung ada 2 dosen muda yang bisa nih kita coba ya. Kita biasanya nguji, biasanya ngajar. Nah, kalau yang mau balas dendam mahasiswa, nah, oh jangan tentunya ya, karena kalau dia sih yakin masih bisa menjawab dengan sedemikian rupa. Dan Star Lovers boleh langsung bagikan aja pertanyaannya di nomor WhatsApp 0818818013 atau juga bisa langsung di kolom Instagram kami, kolom komentar @starjogjafm. Nah, ini dia kembali lagi untuk bertanya dulu sebelum kita nanti akan break bersama untuk Mbak Agatha dan juga Mas Kun atau Mas Kuncoro seperti itu ya, biar akrab ya Mas ya. Ini tadi kan sudah di-spill ada beberapa jurusan atau profil atau juga spesialisasi seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari minat mahasiswa yang masuk UKDW itu yang paling banyak pilihannya apa? Atau jangan-jangan sama rata kok kami gitu. Ada nggak sih sebetulnya yang mungkin pilihan unggulan seperti itu ya? Kalau ngomongin pilihan itu sama kayak tren fashion gitu ya. Jadi setiap tahun, setiap dekade bahkan ya, itu trennya bisa berubah-ubah. Jadi mungkin waktu zaman saya kuliah trennya tuh mungkin jaringan gitu ya. Mungkin sekarang trennya lebih mengarah ke perancangan dan pengembangan antarmuka dan juga sistem cerdas gitu ya. Tapi itu sangat tergantung dengan tren juga apa yang ada di sekeliling kita gitu. Karena kan kalau informatika tidak mungkin stagnan ya. Dalam 1 tahun aja bisa beda-beda. Jadi mahasiswa biasanya kalau cari penelitian itu ya mengikuti tren juga yang ada di luar sana gitu. Jadi tidak bisa secara gamblang bilang profil ini lebih populer dengan yang lain, tapi memang tergantung dengan tren yang terjadi di luar juga gitu. Iya, tapi nambahin juga sama dari Mbak Agatha tadi, kita juga sebenarnya walaupun udah ada profil ya, dan kalau kita ngomongin informatika itu umum luas gitu ya tadi. Nah, profil itu sebenarnya kepakaran kita di situ, tapi nggak menutup kita juga punya kepakaran di profil-profil yang lain. Jadi nggak melulu kita misalnya kita bicara jaringan, tapi kita nggak tahu bagaimana kita bikin program. Nah, ternyata orang jaringan sekarang juga harus bisa bikin program. Jadi harus bisa harus bisa semua gitu. Jadi nggak ada yang mana unggul mana, karena masing-masing tuh saling melengkapi dan supaya jadi punya profil lulusan yang lebih kompeten gitu. Ya banyak juga mahasiswa kami yang cross profile. Jadi mereka mengambil misalnya ISD, tapi juga mereka ngambil mata kuliah yang di bidang jaringan, di bidang DBA, di database gitu ya. Jadi banyak yang cross profile juga gitu.
Mungkin ini juga bergantung dengan kurikulum yang ada juga ya mungkin ya, disesuaikan dengan kurikulum yang saat ini juga secara nasional mungkin akhirnya bisa menginspirasi bagaimana terjadi pembelajaran di UKDW itu sendiri. Ini menarik sekali ya, bagaimana para mahasiswa dari sistem informatika. Nah itu dia, langsung tatap-tatapan kan daripada langsung direvisi gitu. Ini juga ternyata memang dicari atau juga diusahakan untuk menjadi lulusan yang kompeten dan juga holistik mungkin seperti itu ya. Sangat holistik. Wah, sangat menyeluruh sekali Star Lovers. Ini jadi tertarik nih kalaupun misalkan ternyata Star Lovers udah lewat, udah nggak kemarin-kemarin belum sempat merasa aduh kok pengen ya untuk masuk ke program studi tersebut. Star Lovers juga boleh bertanya mengenai beberapa prosedural mungkin, atau juga mungkin fasilitas-fasilitas yang nanti juga akan kita coba ulik bersama dari kedua dosen muda yang saat ini sudah bersama Gia di ruangan. Pokoknya tenang aja, sebelum puas nggak akan boleh pulang. Sebelum ada jawaban-jawaban menarik lainnya, kita tidak akan boleh pulang. Nah, Star Lovers, sebelum kita lanjut juga dengan berbagai macam hal yang masih berkaitan dengan sistem informatika, apalagi tadi Gia sih tertarik juga dengan mengulik hal-hal yang berurusan dengan kecerdasan buatan tadi ya, seperti AI yang kita kenal. Ini juga mungkin Star Lovers boleh coba kita ulik nih pengetahuan dari situasi yang ada di hari-hari ini. Dan Star Lovers boleh sekali lagi bergabung bersama Gia di nomor WhatsApp 0818621003. Dan Mas Agatha, Mas Kuncoro, kita akan break sejenak dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Halo Star Lovers, kembali lagi bersama saya Pelogia Suarman, masih di Bincang Spesial. Kenapa spesial? Karena banyak hal ternyata yang bisa diulik sekali Star Lovers. Dan juga di pagi hari ini Gia masih bersama dua narasumber, dua dosen yang cukup muda dari program studi informatika UKDW. Dan muda ini sebetulnya sangat multitafsir ya. Tapi kalau Gia sih sangat suka dengan jiwa-jiwa muda nih yang ada dari Mbak Agatha dan juga Mas Kuncoro. Dan kayaknya dari tadi bilang, aduh aku introvert kata gitu. Jadi jangan senyum aja nggak apa-apa. Star Lovers kita sangat juga ramah dan juga suka sekali dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Dan juga Mas Kuncoro dan Mbak Agatha, ini ternyata kalau Gia tadi sempat ngobrol di belakang bahwasannya dosen-dosen juga punya ini ya, punya bidangnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing seperti itu. Apalagi ternyata dari bidang teknologi dengan profilnya yang cukup banyak, ternyata bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya seperti itu. Tidak hanya dengan Mas Kuncoro dan Mbak Agatha misalkan dengan profil yang berbeda, tapi juga dengan bidang lainnya. Itu seperti apa ya kalau kita pengen tahu lebih lanjut nih, teknologi ini kolaborasinya dengan siapa aja dan apa aja? Ya, kalau ngomongin teknologi kan pasti nggak mungkin ya hanya terbatasi dengan teman-teman yang di bidang IT juga. Karena kalau kita lihat sekarang juga teknologi digunakan di berbagai macam bidang gitu ya. Mungkin tadi Mbak Gia juga bilang di bidang seni musik gitu juga dipakai, tapi juga ada di bidang-bidang lainnya. Misalnya di bidang teologi juga kami sempat kolaborasi ya dengan Fakultas Teologi. Terus di bidang psikologi juga kita pernah berkolaborasi. Mungkin Pak Kun juga bisa ceritain yang tadi, Pak. Ya, kalau saat ini kita lagi beberapa proyek ada yang jalan gitu kan dari bidang pertanian. Jadi penerapan artificial intelligence untuk membantu scanning di lahan pertanian gitu kan. Lalu juga ada kebetulan sama teman-teman di desain produk. Jadi kebetulan yang desain produk itu lagi fokus sama alat bantu untuk para penyandang disabilitas. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghadirkan teknologi digital yang bisa membantu mereka juga dalam menjalankan hidup supaya setara dengan kita nih. Jadi nggak ada perbedaan apapun dengan pembantuan teknologi. Jadi kita bisa terjun di mana aja lah gitu kan. Dan itu juga jadi masukan ya. Kadang kita kalau misalnya saya juga sering bilang sama mahasiswa gitu, kalian harus terjun ke berbagai bidang itu supaya apa? Kalian tahu bahwa kemampuan kalian itu dibutuhkan oleh semuanya gitu, segala bidang itu, dan kalian mau kontribusinya di bagian mana silahkan gitu. Jadi kita bisa dapat banyak. Oh iya, ternyata yang saya miliki itu bisa saya implementasikan di bidang itu dan itu berguna buat di bidang itu juga gitu kan. Seperti itu sih. Oke, karena tadi ternyata jawabannya adalah bisa berkolaborasi dengan siapapun. Berarti sebetulnya kalau misalkan kan biasa jadi pertanyaan basic ya di saat anak SMA gitu mau masuk kuliah, apakah IPA IPS nih nggak masalah juga bisa masuk ke prodi informatika itu ya? Nggak masalah ya. Tapi memang tadi asahan di awal untuk teorinya itu seperti apa tuh? Untuk adaptasinya mungkin. Ya, kalau kami di informatika UKDW itu IPA IPS bisa masuk gitu kan. Cuma lalu untuk mempersiapkan supaya bisa
terus mengikuti kurikulum yang ada. Jadi di semester 1 itu ada mata kuliah umum lah ya. Jadi kayak matematika, lalu untuk jaringan dasar, pemrograman dasar, itu ya mereka teman-teman mahasiswa akan diajarkan ya supaya nanti siap untuk ke mata kuliah yang lebih profesional di informatikanya itu. Yang lebih spesifik lagi mungkin ya nantinya ya. Oke, ini menarik juga nih bagaimana ternyata sebetulnya tidak hanya setara tadi ya, tapi bisa menyeluruh, bisa merangkul siapapun yang ingin masuk atau ingin mengeksplor. Karena ternyata kalau Gia tadi tangkap, kalau kata kuncinya dari Mbak Agatha dan juga Mas Kunchoro adalah curiosity ya, atau keingintahuan yang cukup besar. Ini menjadi modal utama mungkin ya. Berani mencoba dan selalu curious gitu ya tentang hal-hal yang mungkin nggak kebayang gitu ya. Kok ini bisa sama IT ya, tapi ternyata bisa gitu. Nah, jadi harus banyak-banyak kepo begitu ya. Kepo. Kamu kepo, masuk informatika. Masuk di promosinya ternyata ya. Kalau kamu kepo, masuk informatika UKDW lagi gitu. Nah, ini juga tadi ngomongin kalau Mbak Agatha kan membahasnya tentang bagaimana teknologi atau informatika ini berhubungan dengan mental issues seperti itu ya. Nah, ini juga kan biasanya berseberangan nih Mbak, karena sering bilang kalau misalkan situasi mental kita nih karena keseringan main handphone atau gimana. Nah, kalau dari proyek yang lagi dikerjakan oleh Mbak Agatha itu seperti apa Mbak? Ya, kebetulan saya sedang mengerjakan proyek di bidang digital mental health dengan psikolog Ikatan Psikolog Indonesia. Dan di sini saya mencoba untuk mengulik ya, kalau menurut data yang ada itu di Indonesia itu masalah mental health atau kesehatan mental ini masih sangat rendah gitu ya, karena kita sendiri budaya kita di Indonesia tuh memang masih banyak stigma tentang kesehatan mental. Nah, makanya di sini saya mencoba untuk berfokus ke mahasiswa, khususnya anak muda, mencoba untuk bagaimana mereka tuh bisa lebih terbuka dengan menggunakan teknologi untuk memahami perasaan mereka atau well-being mereka. Jadi dari situ kita mencoba gimana sih caranya biar anak-anak itu lebih terbuka dan lebih paham, oh ternyata aku nih kok sering sedih ya, kenapa ya gitu ya. Kok aku nih sering marah-marah ya, kenapa. Nah, itu yang kami sedang coba untuk teliti gitu. Jadi ternyata itu banyak hal yang bisa diulik karena tadi ya bisa kolaborasi itu. Kalau aku juga sering marah-marah sih Mbak Agatha, ternyata kantongnya aja yang bolong gitu. Nah, itu sama sih. Kalau itu sama ya. Itu permasalahan umum sekali. Ada yang ketawa-ketawa di samping ternyata ya. Ini alumninya yang bisa ditanya-tanya mungkin bisa, nanti. Atau next part aja deh gitu, biar bisa sering main gitu ke Star FM. Ini juga akhirnya karena tadi udah ngomongin tentang project ya, tentang ternyata bagaimana hubungan data dengan mental health atau mental issues. Kemudian juga bagaimana jaringan dengan desain produk atau juga bahkan dengan AI yang saat ini tuh kayaknya orang-orang lagi in banget ya ngomongin tentang AI gitu loh Mas. Tapi sebetulnya apakah ini juga menjadi satu syarat untuk misalkan mahasiswa untuk bisa lulus nih dari prodi informatika ini? Apakah hanya skripsi atau harus dibarengi dengan proyek-proyek lainnya? Ya, kalau di informatika UKDW, jadi mahasiswa itu sebenarnya sudah dibuka jalannya untuk bisa ikut terjun di dunia industri mulai dari setelah tahun kedua. Dan sekarang juga beruntungnya mahasiswa sekarang itu banyak jalan ke sana dan informasinya terbuka ya. Jadi dari kampus kasih jalan, dari pemerintah, dari Kemendikbud juga kasih jalan. Jadi banyak mahasiswa kami juga langsung terjun kolaborasi dengan industri. Jadi setelah awal tahun ketiga atau akhir tahun kedua tuh mereka juga udah banyak dicari sama perusahaan untuk bisa terjun di proyek-proyek perusahaan. Jadi artinya ya jadi salah satu syarat juga, jadi mahasiswa harus magang ya. Selain skripsi, sebelum skripsi mahasiswa juga harus magang atau kerja praktek di industri. Jadi silakan mereka bisa pilih industrinya jenis apa, tetapi tetap fokusnya di bidang informatika itu sesuai dengan profil juga itu lebih baik ya. Jadi untuk mendukung kepakarannya mahasiswa itu di bidang yang dia pilih. Gitu. Nah, lalu nanti topiknya, nah ini juga menarik nih. Topiknya itu juga bisa dibawa dari hasil KP-nya, hasil magangnya. Jadi kalau misalnya kebetulan nih mahasiswa pada saat magang menemukan ada sesuatu yang perlu dianalisis ya, dari misalnya dari AI-nya atau dari jaringan atau dari database dan UI UX-nya itu,
bisa dibawa sampai skripsi nih. Jadi inline gitu kan. Projectnya nggak harus nyabang ya. Satu ngerjain project KP topiknya ini, ngerjain project skripsi topiknya ini kan. Jadi kepecah gitu kan konsentrasinya. Jadi kita juga bisa mendukung gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dilanjutkan dan dianalisis di pada saat mereka ngambil skripsi. Dan itu membuat kesempatan bahwa mahasiswa itu bisa lulus cepat atau sesuai dengan kurikulum yang kita buat itu lebih besar gitu kan. Itu. Jadi memang lebih diintegrasi mungkin seperti itu ya. Integrasi. Jadi memang bagaimana dipermudah walaupun misalkan kalau nanti harus ujian ketemu Mbak Agatha gitu. Itu suka ada nggak ya deg-degannya beda-beda gitu? Atau sebenarnya untuk bimbingan sendiri itu sudah difasilitasi langsung oleh prodi atau sebetulnya mahasiswa juga punya kebebasan untuk memilih pembimbing atau penguji dan lain sebagainya? Ya, kalau untuk pembimbing skripsi memang kita itu mahasiswa boleh minta gitu ya. Saya kepingin ini, terutama kalau mereka yang sudah kayak tadi Pak Kun dari KP atau dari project dosen atau dari penelitian dosen gitu, mereka ikut dan memang sudah dibimbing dari awal, maka nanti untuk urusan skripsinya ya pasti dapat dosen yang itu gitu karena sudah berproses gitu kan. Tapi ya kita juga kadang harus melihat juga ya, kadang ada dosen semuanya ke Pak Kun semua gitu kan. Nah, Pak Kun kan kasihan gitu ya. Jadi harus dibantu oleh dosen lainnya gitu. Harus dibagi tentunya harus ya. dibagi. Bagi beban gitu. Nanti kasihan Pak Kun cepat tua. Biar awet muda. Nah, ini juga ada keunggulan tadi candaan-candaan kita, ternyata keunggulan dari para dosen ini bisa lebih awet muda nih tanpa harus ada treatment tertentu gitu. Karena memang tidak kaku ya Start Lovers, tidak stagnan di satu sisi saja, tapi juga bisa kembali tadi mengeksplorasi berbagai macam hal. Ternyata bisa kesehatan gitu ya, psikologi, bahkan kesenian seperti itu. Jadi kalau misalkan Start Lovers sering dengar radio, ini juga sangat kompleks sekali dengan jaringan-jaringan gitu. Makanya kenapa dia sangat suka sekali pengen tahu lebih banyak sebetulnya. Jangan-jangan dia harus kuliah berapa SKS dulu ya kalau gitu ya. Di UKDW. Oh baik. Langsung ditarik ternyata Start Lovers ya. Dan ini juga ada yang bertanya nih, karena tadi juga sebetulnya sudah dibahas sedikit mengenai teori dasar atau misalkan mata kuliah siapapun, karena IPA IPS boleh gabung gitu ya. Nah kalau misalkan praktek kuliah di prodi informatika tersendiri itu apakah harus pintar matematika atau tidak gitu? Dan juga gimana untuk biayanya, apakah cukup mahal atau masih terjangkau? Ini menjadi satu hal yang dipertimbangkan nampaknya Mas Kuncoro. Ya, sebenarnya kalau kita bicara matematika tadi ya, jadi emang ada beberapa perhitungan yang misalnya kalau kita mau bikin game gitu kan, bola basket melengkung gitu kan, ya itu ada matematikanya gitu kan. Nah, tapi kita nggak menutup harus bisa gitu kan. Nah, tapi dari matematika itu sendiri apa sih yang perlu kita tarik gitu ya? Jadi cara berpikir logiknya. Sistematisnya, urut gitu. Karena program itu sebenarnya manut sama yang dibuat. Manut sama yang membuat program itu gitu. Jadi kita kalau mau bikin program ya kita harus bisa berpikir sistematis, runut gitu kan. Logiknya gimana? Nah, itu yang akan kita bantu untuk diasah gitu ya di mata kuliah dasar, supaya nanti pada saat pengembangan selanjutnya nih mahasiswa udah nggak bingung lagi mewujudkan hasil pemikirannya itu dalam bentuk program atau aplikasi. Ya, makanya gitu. kita di semester 1-2 kita kenceng ya di dasarnya, dasar pemrograman, logika gitu ya, matematika ada juga sedikit gitu. Jadi biar mempersiapkan mereka untuk berpikir secara sistematis nanti ke depannya gitu. Jadi sebenarnya bukan matematika tuh menyeramkannya mungkin bukan hanya hitung-hitungan ya, tapi bagaimana logika ya. Kalau misalkan banyaknya nih yang beranggapan, karena dia juga termasuk sih. Tim yang menganggap kalau matematika berarti kan logikanya nih masih perlu diasah lagi. Nah, jangan-jangan harus masuk lagi kan, seperti itu Start Lovers ya. Nanti sama Pak Kun menyenangkan kok matematikanya. Dijanjikan sama Bu Agatha nih Start Lovers ya. Kalau misalkan penasaran, bisa nggak ya? Tapi ternyata bisa menarik, katanya bisa menyenangkan. Dan kebetulan kalau di tempat kami itu kakak-kakak kelas nih ya yang udah semester akhir, mereka juga kadang bikin kayak mereka mentoring dengan adik-adik kelasnya. Jadi kalau misalnya segan dengan dosennya, takut sama Bu Agatha, takut sama Pak Kun gitu ya, bisa sama kakak-kakak kelas yang bisa mentorin adik-adik kelasnya gitu. Pendampingan untuk mahasiswa tahun pertama dari yang diberikan sama kakak-kakak tingkat untuk mata kuliah yang dirasa perlu jam lebih untuk
diasah gitu kan. Nah itu apakah masuk fasilitas, maksudnya di program dari program studi atau sebetulnya sukarela bisa program bebas aja? dari himpunan mahasiswa ya. Oke. Itu salah satu fasilitas yang bisa didapat kayak kalau misalkan Star Lovers nih ada anak-anaknya atau Star Lovers sendiri mau kembali mengasah pengetahuan dan logikanya bersama program studi informatika dari UKDW itu. Ini masih banyak banget yang pengen kita tanya nih, tapi kita coba break dulu dan dia masih ajak Star Lovers untuk bisa terus bergabung bersama kami baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di live streaming kami starjogja.com. Untuk pertanyaan masih bisa juga Star Lovers bisa langsung saja tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm atau juga bisa di nomor WhatsApp 0818621013. Selamat pagi, Star Lovers, masih bersama saya Pelagia Suarman dan juga tentunya masih bersama Mas Kuncoro dan Mbak Agatha nih yang semakin serius loh Star Lovers loh omongannya. Cukup berat tapi nggak usah kita bagikan terlalu berat karena sebetulnya ini juga yang menarik bagaimana kedua dosen dari UKDW juga ini bisa menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan cukup menyeramkan sebetulnya ya kalau kita coba cek tentang teknologi, kesadarannya dan juga bagaimana efek panjang dari teknologi ini ternyata cukup dibicarakan juga nih Star Lovers di satu mata kuliah begitu ya Mbak Agatha ya yang juga masuk ke dalam program studi dari informatika. Nah kalau tadi Mbak Agatha kan ada proyeknya tentang bagaimana self awareness dengan teknologi dan lain sebagainya. Apakah kesadaran lain tentang berteknologi atau berinformatika juga dibahas dalam mata kuliahnya nih? Ya kalau kita ngomongin teknologi itu kan sekarang kita banyak banget, apalagi tentang AI ya, itu lagi hot banget ya. Terutama kalau di bidang seni itu lagi hangat-hangatnya banyak program yang istilahnya bisa menghasilkan karya-karya seni yang di dalam tanda kutip original gitu ya. Tetapi ternyata banyak seniman yang komplain gitu ya, kok disebut original tuh gimana gitu ya. Padahal kan itu pasti dapat inspirasi dari somewhere gitu ya. Nah tentunya itu juga menjadi concern ya untuk kami di bidang informatika. Bagaimana teknologi itu harusnya membantu manusia dan bukan mengeksploitasi hasil karya original manusia gitu. Dan itu kita bicarakan juga ya di salah satu mata kuliah kami, ada namanya etika profesi. Jadi kita membahas tentang ethics gitu ya, karena salah satu slogan informatika nih kita kan ampuh ya gitu ya, adaptif, mandiri, profesional, unggul dan humanis yang terakhir ya. Jadi kita juga harus mengingat how to be human gitu ya. Jadi bagaimana kita harus etis juga nih dalam berkarya, dalam berkarir di bidang informatika gitu Mbak. Itu dia, ternyata itu sudah dibahas oleh satu mata kuliah ya tentang bagaimana akhirnya etikanya, kemudian juga ini berkaitan dengan empati dan lain sebagainya seperti juga. Itu ya. Itu tadi ada punchline yang sudah keluar tapi jangan dulu dikeluarkan. Ini cukup menarik sekali karena itu cukup menghentak situasi kita yang mungkin selama ini karena merasa aduh mudah ya dengan teknologi, tinggal klik yes, accept, no gitu kan. Nah ini juga ternyata berkaitan dengan situasi yang tadi sempat Mas Kuncoro bahas gitu. Itu gimana nih Mas Kuncoro tentang tadi kan proyeknya juga berkaitan dengan AI gitu. Itu seperti apa sih situasinya sekarang? Ya mungkin saya cerita terkait proyek yang lagi jalan juga. Ya puji Tuhan udah dapat hibah ini tahun kedua gitu ya dari pemerintah juga terkait untuk prediksi karbon. Nah, karbon itu kan sekarang green environment atau green industry gitu ya. Jadi artinya kalau kita bangun pabrik, ya kita harus menyiapkan sebuah lahan hijau untuk menyerap karbon dari hasil emisi industri tersebut. Nah, kalau sekarang yang kita lagi garap itu untuk emisi karbon di lahan pertanian. Nah, jadi kita kerjasama dengan Beehive Drone ya. Jadi kalau awalnya dulu kalau untuk mengukur karbon di pertanian itu harus secara konvensional ya. Jadi ngambil sampel di lahan pertanian satu-satu dan itu waktunya lama. Waktunya lama, hampir sebulan baru jadi nilai karbonnya keluar. Nah, tetapi dengan bekerja sama-sama Beehive Drones ya, jadi kita nanti pakai drone, yang biasa kita buat mainan atau sekarang juga udah banyak ya teknologi drone. Nah, itu kita pakai buat mengambil citra udara dari atas dengan kamera infrared, lalu kita nanti bisa prediksi. Nah, itu di situ kita main untuk membuat model AI untuk prediksi karbon dari citra, dari gambar yang diambil dari drone tersebut. Nah nanti selanjutnya untuk mempermudahnya
drone-nya itu tinggal muter di lahan pertanian itu. Ya. Nah, nanti kita bisa langsung tahu nilainya daripada yang konvensional tadi harus menunggu 1 bulan. Nah, itu nggak hanya orang informatika aja, jadi pada proyek itu juga banyak tim ahli ya dari mitra di luar kampus yang juga bekerja sama khususnya di bidang pertanian ya. Jadi tim analis pertanian yang bekerja sama itu juga memberikan masukan. Ya, ini begini ya, jadi kita buat modelnya sesuai dengan arahan pakarnya, karena kan informatika itu di prodi itu kita tahu bikin model AI, tapi datanya itu yang kita pakai kan data pertanian, data dari kesehatan. Nah, berarti kita harus kolaborasi nih. Data kesehatannya gimana nih kita bisa bikin model AI-nya atau model programnya supaya bisa membantu mereka. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal klik, drone-nya udah terbang, datanya udah muncul gitu. Nah, itu kan sangat mempermudah kita juga. Betul, ini tadi tidak hanya bagaimana prosesnya yang dipermudah, tapi bagaimana kita nanti juga untuk akses pengetahuannya semoga bisa permudah juga ya, lebih cepat lagi. Nah, ini karena tadi kalau Gia lihat berarti kan kedua dosen aja ini sudah dapat hibah, yang itu juga merupakan apresiasi sebetulnya ya. Tapi kalau dari mahasiswa, apakah sudah banyak prestasi yang juga ternyata mungkin disumbangkan kepada program studi? Iya, kebetulan juga hibah-hibah itu kita banyak mahasiswa yang ikut ya. Jadi ada sekitar 20-25 mahasiswa ikut proyek itu, dan mereka sangat terbantu juga dalam explore ya. Jadi mengimplementasikan apa yang mereka miliki, lalu mereka juga belajar dari bidang ilmu lainnya, supaya mereka juga nggak hanya berpikir kalau masuk informatika bikin program kayak gini gitu, tapi nggak tahu program kayak gini mau dipakai di mana, nggak tahu gitu. Nah, jadi harus ketemu juga sama teman-teman di bidang lain supaya bidang yang lain pun juga bisa terbantu dengan pengembangan informatika. Jadi banyak hibah-hibah itu pasti mahasiswa ikut gitu. Saya ikut hibah itu, lalu juga ada beberapa beasiswa juga kesempatan juga untuk bisa studi di luar negeri gitu ya, 1 semester. Nah, itu ada sekarang dari pemerintah tuh programnya ISMA, International Indonesian Student Mobility Award gitu ya. Jadi kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk bisa ikut merasakan kuliah 1 semester di perguruan tinggi di luar negeri. Dan itu kebetulan mahasiswa kita ada ya, ada 2 tahun ini yang berangkat ke Roma dan Lithuania gitu kan. Nah, itu kesempatan menarik juga. Wah, itu kalau saya boleh jadi mahasiswa saya pengen gitu ya. Tapi zaman kita dulu nggak ada kita ya. Dulu nggak ada. Gitu. Baru sekarang ya. Jadi sekarang banyak banget kesempatan buat mahasiswa untuk ikut program-program MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan itu banyak sekali dari yang tadi ISMA, ada juga mereka bisa ikut program-program seperti kuliah tapi dengan mentornya tuh mentor di industri. Jadi langsung dapat gitu ya, teorinya dapat tapi juga implementasinya mereka bisa langsung ke project-project yang real gitu. Itu dia, berarti memang kemitraan pun sangat dijaga erat ya oleh prodi dari informatika UKDW ini. Bagaimana misalkan ternyata bukan hanya program dari pemerintah, tapi juga bagaimana misalkan kampus menjadi jembatan ini ya, dengan mitra-mitra yang sudah ada. Tapi kalau informasi lebih panjangnya sebetulnya Starlovers kalau misalkan mau masuk jadi bagian dari program studi atau jadi mahasiswanya Bu Agatha dan juga Pak Kuncoro, tiba-tiba langsung Bapak Ibu ya, Starlovers bisa langsung cek aja di websitenya PMB dari UKDW ya, seperti itu. Kalau misalkan dari prodi informatika sendiri, apakah ada sosial media yang bisa kita akses? Ada, kita ada di di IG Instagram Info UKDW, atau di website UKDW itu juga ada, bisa cek prodi informatika. Di situ ada banyak list dosen dan kepakarannya, ada emailnya kalau mau diskusi lebih lanjut untuk apa sih yang dipelajari dari masing-masing kepakaran dosen, itu bisa tanya-tanya juga di situ juga boleh sih. Informasinya terbuka gitu. Jadi kalau mau silakan tanya sama mahasiswanya, ada juga Instagram account untuk HMTI. Jadi himpunan mahasiswa kami. Jadi kalau mau tanya kakak-kakak kelas yang sudah masuk ya bisa ke situ. Follow ke HMTI UKDW. Itu ya, langsung di follow ya, langsung scrolling nih. HMTI UKDW yang bisa misalkan ternyata kalaupun belum mau masuk boleh tanya-tanya dulu seperti itu ya. Kalau nggak dibalas baru lapor gitu. Kadang kan kalau tanya dosen tuh gimana gitu, kalau tanya anak sebaya kan mungkin lebih asik gitu ya. Iya, lebih akrab lah katanya gitu. Dan Mbak Agatha,
sama Mas Kunchoro mungkin ada nggak pesan nih, atau misalkan kenapa sih misalkan Star Lovers atau masyarakat luas nih harus masuk atau jadi bagian dari program studi informatika UKDW? Ya, kalau menurut saya sih dulu saya masuk informatika, masuk di Fakultas Teknologi Informasi ya. Itu karena saya mikirnya tuh investasi aja sih. Karena teknologi itu nggak akan pernah nggak akan ada habisnya. Jadi kalau teman-teman di sana bingung gitu ya, mau ngapain ya, nanti mau kerja apa. Kalau di bidang teknologi informasi saya rasa tuh nggak akan ada habisnya. Jadi ini investasi gitu ya buat masa depan gitu. Kalaupun nanti misalnya habis dari lulus kita kok pengen masuk ke bidang yang lain tuh pasti berguna kok, background di IT itu gitu. Sangat dicari juga ya. Kalau Mas Kunchoro? Ya dulu mikirnya kenapa di informatika itu karena pasti hidup kita itu kan deket. Kalau misalnya nanti udah tua ya, investasi juga sih, udah tua gitu kan. Kalau misalnya komputer udah ada di rumah masih bisa ngoding gitu kan, atau masih bisa bikin aplikasi. Tapi kalau misalnya kita di bidang yang lain yang butuh alat khusus, kita harus punya lab sendiri kan, itu nggak mungkin kalau ada di rumah. Yang sekarang yang di rumah ada handphone juga kita bisa coding loh, sekarang di handphone juga bisa gitu kan. Di laptop, di komputer itu masih bisa kita kerjakan untuk menghibur masa tua gitu kan, masih bisa dilakukan di rumah. Tapi emang benar ya kata Bu Agatha juga, teknologi itu nggak ada habisnya ya. Apalagi sekarang informasi informatika gitu kan, itu juga luas ya. Sekarang juga makin berkembang terus gitu. Itu dia, walaupun tidak ada habisnya tapi ternyata waktu kita habis nih Star Lovers dan juga Mbak Agatha dan Mas Kunchoro. Tapi semoga di lain kesempatan kita bisa kembali berbincang ya mengenai teknologi itu seperti apa. Karena itu tadi, karena nggak pernah habis, jadi harus diomongin lagi dan lagi seperti itu. Makanya kita ajak juga nih Star Lovers, tidak hanya Star Lovers tapi juga bagaimana program studi informatika bisa terus membagikan informasi dan juga pengetahuannya bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Baik, itu dia tadi banyak sekali hal-hal yang menyangkut entah itu penerimaan siswa barunya atau juga dengan fasilitas yang ada dan kemitraan yang cukup luas sekali Star Lovers. Tapi ini yang menarik sekali bagi Gia adalah karena tadi ya, karena teknologi tidak pernah ada habisnya, jadi kita harus tahu kapan masuk dan juga kapan stop penggunaan dari teknologi itu sendiri. Baik, terima kasih Star Lovers dan juga terima kasih Mbak Agatha dan Mas Kunchoro. Semoga sukses selalu dengan segala project-projectnya yang juga akhirnya bisa kembali ke masyarakat luas. Untuk itu saya Pelogia Suarman pamit Star Lovers. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa dan akhiri bincang spesial kali ini.